Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya James Gin di channel YouTube Balakacida. Saya sekarang bersama Kang Peh di salah satu kebun gronan Kang Peh yang ada di rumah beliau. Kang Peh, ini pohon anput bahan rata-rata dari mana nih, Kang Peh? Di Sumatera. Dari Sumatera. Ya. Kalau perbedaan yang Kang Peh yang ciri khas dari Sumatera itu di mana, Kang Peh? Ya mungkin kalau orang yang sekarang banyak diomongin kan masalah kulit hitam sama batang hitam sama batang putih. Ya, ya. Nah mungkin yang termasuk kategori batang hitam ya mungkin yang dari Sumatera. Nah cuman kalau perbedaan yang paling signifikan itu kalau misalkan jenis Sumatera itu kalau yang saya perhatiin kalau dari tarikan percabungan itu dia nggak terlalu berpengaruh ke pinggang. Jadi kalau misalkan kita udah dapat luas, nah itu luasnya itu lebih bisa dipertahankan. Kalau batang putih biasanya kalau di sini ada tarikan kuat, di sini malah jadi tambah membengkak ininya pinggang. Jadi masih berpeluang dari kebesaran batang ini masih besar. Jadi lebih besar gitu. Jadi perjalanannya bisa berubah bentuknya ya kalau di jenis putih. Batang putih itu kayak di Pagones gitu ya, Sumedang. Sumedang itu biasanya kalau dari tarikan cabang itu masih pengaruhnya masih gede gitu. Kalau Sumatera dia lebih stabil, permanen lah istilahnya gitu. Kalau misalkan ini dijadiin, nah ini biasanya lebih permanen. Kalau segede gini, kalaupun ada perubahan ya paling persentasenya lebih kecil. Tapi ini saya lihat ini kan dari Sumatera, tapi akar-akarnya juga pada muter-muter gini. Emang programan kamu ya? Programan. Tuh akar-akarnya pada muter kayak gini nih. Ini juga programan. Tapi ini kalau akar ini ukuran segini, Kang Peh. Kalau ini di ground lambat laun bisa ngebesar ya? Bisa. Bisa kalau bisa. itu. Cuman kan kalau yang ini kan prosesnya udah mau jadi, mau dijadiin lah istilahnya. Ya. Berarti ini juga maksudnya harus ada harus ada yang ditahan istilahnya, memang jangan terlalu ada yang membesar. Nantinya malah jadi tambah gak enak gitu. Jalan. Tapi emang kalau unput mungkin kalau di ground itu mungkin apa ya istilahnya, dengan di baskom atau di jolang beda ya, Kang, lebih cepat di ground ya, mungkin lebih dari kestabilan kesuburan. Mungkin biasanya sih kalau di ground lebih bisa lebih awet lah suburnya gitu. Tapi kalau di ground kayak gini pemupukan sama, Kang, dengan yang di baskom sama. Lebih lihat posisi pohon. Nah, ini tapi ini belum lama ya, Kang, ini prosesnya baru tahun ini. Tahun. Tapi ini udah cepet kayak gini nih. Iya, makanya. Ya mungkin udah ada beberapa cara yang memang terjadi perubahan cara perawatan. Jadi memang meskipun sama jenisnya tapi beda perlakuan. Ya. Kalau yang saya perhatiin. Jadi kalau ini kan apa istilahnya di daerah Bandung juga sebenarnya kalau unput bisa beradaptasi ya, Kang ya. Lihat ini juga di jalan-jalan nih. Kuat, ini juga kuat. Nah, ini berarti kalau ini dibiarin dulu, Kang, dilos dulu. Ya, supaya besar. Masih proses penyimbang, penimbangan cabang. Makin sini makin apa ya, kalau Kang Pe makin sibuk, Kang Pe ya. Ngerawat di rumahnya juga. Di rumah udah di luar. Makanya yang di rumah sekarang udah harus inten.
Ya, kalau dulu kan masih agak santai karena pengelosan. Kalau sekarang kan udah banyak yang pohon kondisinya 70%. Itu kan harus udah intens. Kalau di ground nih Kang Peh, ini ada akar gede kayak gini. Misalkan nanti kalau mau dipot supaya diperkecil gimana? Ya nanti kan di pemotongannya di sini nih. Oh, dipotong. Ini nanti lebih permainan anak-anak. Oh, anaknya. Oh. Tapi kalau motong nggak boleh langsung, bertahap ya? Tahap aja. Oh, jadi setengahnya gitu. Paling kalau dari kayak ini nih, ini kan bisa, misalkan ini bisa lah berbarengan 1, 2, 3, 4. Yang kalau yang ini kan bisa nanti ya, paling kecil gitu. Jadi yang paling besar itu harus diberhentikan ya, Kang Peh. Tapi kalau lagi proses mah nggak diganggu ini akar. Sayang ini kalau lagi narik kayak gini biasanya kalau itu dipotong berhenti. Oh, lebih baik nanti dibiarin dulu. Ya, jadi kalau teman-teman hobi misalkan pingin ngerapin akar, ya lebih baik nunggu prosesnya udah. Biasanya sih kalau anting kayak gini, ini bisa diprogram seperti sekarang. Sekarang bisa diprogram untuk mempercepat karena ini masih ada tarikan. Tapi resikonya nanti anak akarnya malah, kalau di anting itu anak akar itu malah kembali membesar lagi gitu. Oh. Jadi seolah-olah ini tadinya udah dipotong tapi malah jadi harus motong ulang lagi gitu karena pembesaran, terjadi pembesaran. Jadi itu mah belakangan lah, ya, nanti kalau udah jadi. Mending momen nanti gitu istilahnya, nanti juga bakal ketahuan kapan harus mulai dipotong. Kalau pohon di sini misalkan, kalau ada yang subur, ada yang ini kurang gitu kan. Kurang. Padahal kan media sama ya, pemupukan sama. Apa istilahnya, kalau bermain pohon itu ya mungkin diantaranya masalahnya itu, jadi meskipun sama jenisnya diperlakukan secara sama tapi hasilnya itu belum tentu sama ya kayak gini. Jadi terus dipelajari lah istilahnya. Kalau kendala pasti ada lah, kendala pasti ada, tapi biasanya sih nanti mungkin ini karena terlalu kepadatan yang pada akhirnya ada yang terkalahkan gitu ya, dari sisi mungkin pencahayaan, dari segi angin gitu. Padahal kan sama ini pelakunya, tapi ada yang lambat, ada yang ya. Teman-teman Sobi, barusan saya bincang-bincang di salah satu kebunnya Kang Peh nih. Sebenarnya kalau kesini itu, waduh, kalau dihitung-hitung kalau ratusan mah lebih, mungkin nyampe 1000-an mah lebih juga ada ya. Udah belum pernah ngitung ya? Belum. Oh, 1000 belum nih kayaknya sih, paling 700-an. 700-an. Tapi Kang Peh yang jelas-jelas berapa totalnya belum pernah dihitung. Ya, mudah-mudahan liputannya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.